Halo everyone, welcome to the internet. Di sini kita segenap tim Unblock Market akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diutarakan mengenai poin-poin Unblock Market dan beberapa konsep yang akan ditawarkan pada bulan September nanti. Di sini saya sendiri Ray Samba, sebelah saya Dirga dan Andika. ya. Di sini pertama-tama kita akan menjelaskan bagaimana sejarah Unblock ini terbentuk. Unblock Market ini terbentuk. Mungkin bisa dijelaskan oleh Andika sebagai Project Officer dan konseptor dari Unblock Market ini. Ya, untuk Unblock Market sendiri waktu itu kita bentuk di 2019 akhir. Terus yang kita rencananya pengen bikin sebuah ekosistem yang saling menguntungkan sih ya. Awalnya sih kayak gitu ya. Ada perputaran ekonomi, ada sesuatu yang kita buat dan ada hiburan yang disajikan. Di awal mulanya sih dari 2019. Nah, dalam beberapa tipe event, kenapa memilih konsep seperti festival musik dan bazar clothing? Kenapa tidak misalnya acara-acara seperti stand up comedy lah atau Banjar Fair atau ya seperti pameran-pameran seni di waktu itu. NFT kan sekarang lagi rame juga. NFT 2019 belum ramai. Belum ramai sih NFT-an ya. Awalnya sih karena menurut kita musik ya, semua orang butuh musik. Terus waktu itu kan di 2019 Desember kita tuh emang targetnya tuh bulan puasa waktu itu tuh. Tapi karena bulan puasa ada zona merah, akhirnya kita undur lagi. Tapi ya udah kagok lah, maksudnya udah kita udah terlanjur basah ya. Terlanjur basah. Produk-produk udah dibikin, ekosistemnya udah dibuat. Dari yang tadinya skalanya lebih kecil ya dari yang kita buat sebelumnya. Udah terlanjur basah, lebih baik kita nyelam aja sekalian gitu. Kayak awalnya gitu. Cuma pengen di kafe gitu ya. Kan? Pengen di jadi ada kafe, terus ada parkirannya. Pengennya sih awalnya kayak gitu. But kecil. Dapat penawaran dari brand katanya. Akhirnya pengen nambah bintang tamu. Gitu ya. Nah, kenapa sih biasanya ya? Mas sambil ngerokok boleh? Amin. Boleh. Oke. Kalau gue ini Amin lebaran tuh kenapa selama jangka bulan puasa itu nuansa orang-orang mempunyai gairah untuk membeli baju itu sangat besar. Ini culture seperti ini tuh terbentuk gara-gara apa sih kira-kira? Apakah gara-gara tunjangan hari raya paling hari raya atau memang sebelumnya ada tunjangan hari raya apa gitu pada zaman Nabi? Apakah pada zaman Nabi? Seperti nama benar sih, salah satu faktornya teh lebaran tuh pengen apa ya, hari yang dirayakan oleh ya kan hari menuju kemenangan kan yang lagu kenapa Bimbo identik dengan membeli baju, kenapa sudah membeli bombox misalkan? Selebrasinya baru terjangkau ya, mungkin terjangkau. Lebih terjangkau dan selebrasi orang untuk bisa merayakan suatu kemenangan itu kadang-kadang dilihat dari apa yang dia pakai. Nah, betul. Kan ada kata-kata di One Piece pakaian mencerminkan kepribadian kan. Dari One Piece. Ini ayah sana You are what you wear. Nah, pakaian mencerminkan kepribadian. Jadi di dalam hari kemenangan itu orang-orang itu ingin mencerminkan kepribadianan kan itu. Maybe kayak Nah, jadi kita memanfaatkan momen-momen seperti itu untuk bisa kita menyelenggarakan sebuah event gitu. Kayak gitu ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan nama Unblock itu sendiri kan. Unblock itu adalah bisa disebutkan membuka suatu hal yang terblokir dan terkunci. Nah, di sini juga ada kata market ya atau pasar. Memang bisa disebut Unblock Market itu adalah suatu perlawanan terhadap pasar yang diblokir apa? Blokir pasar. Apa, sih akhirnya ada pemblokiran pasar atau pembatasan pasar. Kalau zaman sekarang. Kalau waktu itu sih yang kita bayangin ya
di 2019 atau 2020 tuh banyak banget mungkin ya di kalangan komunitas brand lokal. Jadi mereka tuh brand-brand besar nih khususnya udah main banting-bantingan harga. Jadi si brand-brand yang baru masuk ini, yang baru terjun ke industri ini harus ngelawan pasar yang dalam tanda kutip lah sudah terkunci gitu. Jadi kita tuh pengen buka pasar ya memang gak bisa dikunci nih. Salah satunya kita ngehadirin banyak program-program di Amblokot Market. Seperti kita pengen ngebentuk 100 brand baru di mana yang ada di bazar itu ya udah brand-brand yang baru-baru masuk aja gitu. Jadi tujuannya bukan brand-brand besar sih. Kita pengen ngasih kesempatan buat industri yang tadinya mungkin kekunci terus dibuka jalannya sama Amblokot Market dengan menghadirkan para pelaku UMKM yang baru merintis. Jadi supaya lebih fair dan persaingan perdagangannya juga lebih sehat lah. Iya. Betul. Tidak terjadi ketimpangan gitu kan. Nah, karena mungkin konsepnya sudah terjelaskan cukup panjang ya. Di sini ada Dirga, maka bisa menjelaskan bagaimana kesulitan mengenai surat menyurat perizinan. Surat menyurat perizinan, ya seperti itulah. Iya, karena memang melihat juga keadaan sekarang kan memang pandemi, konser-konser di mana-mana agak kesulitan untuk diselenggarakan gitu. Mengenai hal administratif berarti kan itu. Ya. Masalahnya hal administratif itu pernah ada peribahasa seperti ini. Saya pernah dengar. Kalau misalkan bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Dan kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Nah, peribahasa itu tuh benar-benar menjadi tolak ukur kita, menjadi nilai yang paling krusial untuk kita bisa gunakan ketika mengurusi hal yang bersifat administratif gitu kan. Ya seperti itu. Jadi andai kata kita tidak hanya harus menjalani secara langkah formal, langkah non formalnya juga kita tempuh habis-habisan dalam hal seperti itu teh. Misalkan dari relasi, dari apa lagi mungkin selain kena relasi teh ya, dari hubungan keluarga lah, celah-celah kecil yang kita sengaja buka lebih besar, itu kita terus usahakan supaya gimana, supaya pada akhirnya kita bisa mendapatkan suatu tujuan yang kita inginkan ya gitu. Soalnya memang administrasi gimana? Memang di administrasi mungkin khususnya perizinan ya. Kita tuh sudah menggunakan menurut kita pribadi mungkin ya dari internalnya Amblokot Market, kita tuh udah pakai protokol kesehatan yang benar-benar sesuai lah, terupdate terus menerus. Misalnya waktu itu ya, waktu sampai searching mana instruksi Menteri Kesehatan teh kita tuh dapat itu untuk sebagai penguat jadi tiap ada halangan kita tuh kantor pakai protokol kesehatan yang terupdate. Sampai terakhir tuh kita tuh kenapa di bulan September mungkin ya, karena vaksin booster tuh kan di Agustus katanya ratanya, khususnya di Banjar lah. Padahal waktu itu tuh kita tuh kebanyakan audiens lah atau penonton yang beli tiket tuh mereka rata-rata vaksin dosis 2 sih. Sampai akhirnya di perizinan mungkin harus update tiap minggu ya, karena izin tuh berlakunya cuma 1 minggu. Yang terakhir tuh malah kita udah mengusahakan pakai PCR ya. Jadi ya, tapi karena level 3 dan mungkin pemangku kebijakan gak mau mengambil resiko. Iya. Dan yang lebih krusialnya kapasitas sih, kapasitasnya cuma boleh 25%. Jadi daripada harus mengecewakan lebih dalam lagi, mending kita ambil waktu lebih renggang. Bijak lah. Setidaknya kita mundur tapi bukan untuk menyerah, tapi membuat ancang-ancang supaya bisa lompat lebih jauh. Anjir. Syukuran semangatnya ya. Nah, berhubung ini adalah suatu festival musik, apakah memberikan kesempatan terhadap musisi-musisi lokal di Kota Banjar khususnya untuk lebih mempunyai spotlight dibanding gestar tersebut gitu, gestar itu sendiri? Apa yang membuat mereka bisa lebih dapat spotlight dibanding gestar itu sendiri, yaitu Pamungkas, Panturas, dan Peace gitu?
Kalau kita sih ngelihatnya ya ini tuh ajang sebenarnya ya Unblocked Market tuh ajang untuk para perintis. Jadi ide-ide atau apapun yang akan ditunjukkan Unblocked Market tuh akan lebih fokus kepada orang-orang yang baru memulai. Gue Star tuh cuma apa ya? Cuma pemanis, patikan lah buat pemanis. kita mah, pematik biar orang-orang Beli tiket. Akhirnya yang ditonton kan kita Gue Star paling 9 tapi band lokalnya sampai 30-an. Terus salah satu langkah kita dalam 3 hari itu kita tuh nyimpen bintang tamu tuh di awal, di tengah, di akhir. Jadi dalam sehari kalau ada 3 bintang tamu tuh, misalnya bintang tamu A di awal supaya penonton pada ngumpul, terus band lokal yang terus untuk menjaga crowd biar tidak mencar, kita simpan di tengah lagi bintang tamunya sampai yang terakhir kita simpan di akhir supaya memang crowdnya tetap terjaga. Dan karena menurut kita kebanggaan untuk band lokal tuh ya ditonton orang, ditonton banyak orang gitu, tonton warga setempat apa lagi ya, warga setempat. Nah terus kita juga menyamaratakan lah untuk alat musik. Misalnya bintang tamu pakai alat musik yang bagus, yang menurut kita band lokal juga harus pakai alat musik yang sama kayak mereka gitu. Karena apa ya, menurut kita mah yang lebih loyal tuh ya justru band lokal sih. Jadi kita tuh lebih pengen ngebangun apa ya, ngebangun chemistry-nya mungkin lebih fokusnya sama band lokal. Bintang tamu dapat alat musik bagus, band lokal dapat alat musik bagus. Bintang tamu dapat honor, band lokal juga dapat honor dengan program-program kerjasama yang kita tawarkan untuk mereka. Nah mungkin Unblocked Market ini marketnya tuh bukan sekedar pasar clothing atau pasar pakaian, namun pasar musik juga kan. pasar musik Kita membuka peluang pasar musik baru untuk beberapa musisi lokal yang ingin mencoba menyalurkan karyanya di festival musik ini. Nah, di Unblocked Market juga kan terdapat suatu bazar kuliner UMKM. Nah, apakah ada tipikal khusus untuk UMKM di sini mempunyai ciri tersendiri kah? Harus makanan khas daerah atau western juga gak apa-apa, atau apa makanan? kriteria, lebih ke kriteria ada kriteria UMKM yang buka bazar kuliner dan Unblocked Market. Apakah Kriteria khusus makanya nggak ada Nggak ya. ada lah. Cuma yang kita tekankan adalah stok makanannya, stok makanan dan minumannya lah. berarti kepo yang kayak gitu boleh? Boleh kepo, sate Madura dan lain-lain, oke-oke aja. Yang harus diperhatikan mungkin salah satunya tuh proses penyajiannya kalau bisa sih lebih cepat. Karena kan di kita tuh ada aturan bahwa orang tuh nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Kebayang ada ribuan orang ngantri di booth, mereka lapar, terus makanannya harus digoreng dulu. Prosesnya prosesnya lama. Yang lebih ditekankan sih justru fast serve gitulah. Jadi cepet aja gitu. Itu yang diutamakan. Sama nggak ribet kali ya. Iya. Makannya juga. Nggak ribet gitu. Riskannya kan khawatirnya kalau misalkan sampai stok itu habis, kita teh mulai acara sampai berakhir acara kurang lebih 10 jam nih penonton tuh di apa ya, berada di venue kan. Ketika sampai kebutuhan pangan habis, yang ada nanti terjadi kericuhan seperti kali ini sekarang. Iya. Karena pangan, karena minyak habis, kericuhan. Tapi kericuhan skala kecil, skala event kan, kericuhan skala event gara-gara pangan. Udah lapar terus disuruh ngantri lama, 10 antrian aja udah kesel gitu. Nah ini gimana nih menangani jika minyak akan tetap langka nanti? Minyak aja. Apakah kita menyediakan pasir lagi sana ya? Apakah kita ambil solusi dari Megawati? Oh, direbus saja katanya. Pasir lagi supaya Atau orang miskin harus diet karena puan misalkan. Boleh aja. Ayam bakar rebus. Ayam bakar rebus bisa. Ayam goreng rebus. Nah kalau itu makanya bisa diganti lah pakai minyak keliti. Minyak kayu putih kalau memungkinkan sikat-sikat saja. Yang minyak kuno mahal ya. Iya. Apakah Unblocked Market ini mempunyai misi kedepannya melawan
segala bentuk pengekangan pasar, seperti misalkan sekarang minyak banyak yang diekspor justru mafia minyak. Ya, mafia minyak segala macam. Apakah pada akhirnya akan sampai pada sana gitu, pada sebuah tim yang cukup besar dan akan meruntuhkan beberapa barier peraturan-peraturan yang kurang cocok dengan pasar gitu, monopoli pasar segala macam kita hancurkan dengan berbagai. Tapi kita juga sempat ikut tender ya untuk pendistribusian minyak di pemerintah, karena itu aja di disnaun itu di disnaun sih. Lah, perintah kamu. Oh, tender aja. Wah, dia hanya distribusi minyak kata gue mah. Sampai menunggu 6 bulan kan ya? 6 bulan. 6 bulan lumayan lama. Distribusi minyak ada tender. Ada tender bisa kita ikutan. Kalau soal itu sih Wisno ya, karena nggak tahu gimana kedepannya, tapi untuk sekarang sih kita lebih fokus untuk di pakaian sih. Jadi untuk membuka pasar pakaian seluas-luasnya lah gitu. Jadi bukan cuma orang yang punya duit gede, bukan cuma para pemodal yang punya alat produksi dan juga budget promosi besar-besaran, tapi mereka juga yang baru merintis tuh bisa sama-sama merasakan manisnya kue dalam industri pakaian ini nih. Nah, apa yang berbeda nih? Apakah ada salah satu pembeda dari brand lokal yang akan kalian modali? Misalkan dari desain segala macam, kan sekarang memang banyak sekali improvisasi fashion ya. Seperti kemarin juga ada seorang fashionista dari Indonesia yang keluar negeri, mereka melakukan fashion show dengan pakai baju loreng pemuda Pancasila misalkan, atau yang kayak gitulah. Maksudnya tuh apakah ada improvisasi lagi gitu untuk brand lokal di sini? Apa desainnya akan kembali lagi kepada baju-baju adat daerah pada zaman dulu, namun kita bikin inisiatif baru mungkin juga namanya inisiatif baru. Kalau dalam kategorinya di Unblocked Market tuh ada 2 kategori brand yang masuk di Unblocked Market ya. Yang pertama adalah brand asosiasi, yang kedua ada brand non asosiasi. Jadi khusus untuk brand non asosiasi adalah brand-brand yang sebelumnya sudah punya produk dan pengen memasarkan barangnya di Unblocked Market. Mereka bisa juga kayak misalnya Samba udah produksi nih, terus pengen lah ikut jualan di Unblocked Market. Oh, boleh aja. Kita buka kesempatan buat teman-teman yang punya brand sama-sama merasakan euforianya Unblocked Market. Nah, terus ada lagi untuk brand asosiasi. Brand asosiasi itu adalah brand yang memang dibentuk untuk tujuannya Unblocked Market. Jadi misalnya ada teman-teman nih yang pengen bikin brand, kita bantu dalam proses dari hulu ke hilir mungkinnya dibantu dari proses produksi sampai pemasaran lah. Di produksinya ada teman-teman yang terkendala biaya misalnya, kita bantu nih permodalan. Kita alhamdulillahnya Unblocked Market tuh bisa ngebantu 50 piece modal dalam bentuk kaos. Untuk sekarang dalam bentuknya kaos. Jadi kita bantu nih modalin bentuknya kaos, desainnya kita balikin lagi ke brand owner sendiri gitu. Kita nggak mau membatasi kreativitas, asalkan asalkan mungkin ada batas-batas yang tidak dilanggar lah, seperti tidak gambar porno sara dan lain-lain. Sara pakai sarap kan pena pornografi ngananya. Kan suka ada keras agama pornografi jadi sara bukan pornografi itu adalah suatu ekspresi. Anjing. Cuma ya sampai sejauh mana seni eksperimental kan pornografi. Sampai sejauh mana bentuk pornografinya sih, karena kemarin juga ada beberapa kita usaha kan ini. Kita tuh Unblocked Market tuh bisnis. Kalau misalnya barangnya apa yang nggak laku dan nggak bisa diserap sama pasar dalam tanda kutip umum, menurut kita bukan chance yang bagus untuk dimanfaatkan dalam program yang pertama ini nih, di Unblocked Market pertama ini. Bukannya pornografi itu mempunyai pasar tersendiri ya? Tidak dalam bentuk baju dong. Taksi misalnya. Taksi sok aya nu gitu aja. Maybe bisa, kalau itu kan cuma teks dan
penuh grafis kalau cuma teks doang. Branding, Ya, branding, brand pornografi branding, kan. brand porn, Iya. brand porn. Pornhub sekarang buat baju tersendiri. Porn pembela, Baju-baju seperti Marilyn Monroe kan tercetak dalam kaos, dia telanjang gitu kan, cukup ramai juga. It's okay sih kalau cuma yang kayak gitu-gitu doang ya. Hmm. Jadi kita tuh nggak ngebatasin ide, mungkin kita bantu kurasi itu di sisi pemilihan jenis bahan, kita bantu di situ, terus tinta atau sablon apa yang kira-kira bisa Untuk cocok. sementara ini masih kaos ya. Untuk sementara ini masih kaos. Dan itu kan baru di sisi produksi ya. Jadi untuk teman-teman yang punya keterbatasan di sisi kreativitas juga kita bantu nih di proses kreatifnya. Kita bantu misalnya Samba nih. Samba punya ide tapi nggak bisa ngedesain atau nggak ada alat untuk ngedesainnya. Iya. Kita bantu sediakan desainer untuk supaya ide Samba tuh dapat tervisualisasi nih dan dapat dicetak dalam bentuk pakaian misalnya. Berarti tim Unblock ini juga mempunyai desainer profesional di dalamnya kan. kreatif. Ada yang profesional, ada yang Iya. masih gitulah. Binaan, desainer binaan. Terkapar di kamar tidur. Terkapar di kamar tidur. Setelah Desainer binaan. Iya. Binaan tuh. Binaan. Seperti desainer. ya Desainer partner lah terpenjara oleh deh. dinas kesehatan. Binaan tuh. Ya pokoknya kita bantu di proses kreatifnya ya, dari desain, terus teman-teman yang butuh untuk katalog kita kerjasama sama studio foto. Iya. Salah satunya juga ada Kepoin. Include modelnya, include modelnya. Model kalau memang Include diperlukan ada. Berbayar, Itu di cover sama Unblocked Market untuk proses-proses itunya. Untuk tarif modelnya, eta kumaha tarif model teh kan pasti beda-beda. Aya tarifna tuh model ini speknya kieu. Sabarang Kalau memang dipakai untuk foto mah ya udah di cover lah pokoknya mah. Udah di cover. spek model aja. Bisa ya spesifikasi model. Maka ada model yang tidak ideal. Berat badannya 160. Yang model tidak ideal kan bisa Dipakai sama include. Fenty tapi. Ya, pokoknya apa ya? Pokoknya kita bantulah di proses kreatifnya, katalognya kita bantu. Iya, Foto-fotonya kita bantu, sampai promosi digitalnya juga kalau memang memerlukan kita ada tim yang memang mau mengcover untuk promosi digitalnya. Berarti e-commerce ya. bisa dibilang kan Blok Market ini mengcover 50% tugas nawacita pemerintah. Karena dari tadi saya dengar bantu kita kan bantu terus gitu. Bantu UMKM, bantu rakyat miskin. Tapi sebenarnya yang paling terbantu tuh bukan brand sih, yang terbantu tuh justru Unblocked Marketnya sendiri. Karena Unblocked Market tuh tujuannya tuh bukan bikin festival atau bazarnya. Kita tuh lebih pengen bikin ekosistemnya loh. Ekosistem yang misalnya nih Sam, saya yang punya konveksinya. Samba saya modalin kaos. Iya. Ntar kalau misalnya barangnya goals atau laku di pasaran, masa sih mau pergi ke orang ya? Ya. Tidak pakai konveksinya Unblocked Market. Cari toko lain anjing. Apa ya? Bakar uang tapi tidak terbakar uangnya. Iya, benar. Kayak gitu sih. Intinya seperti ini kali ya, kalau nilai yang bisa diambil dari segi bisnis kita teh sebisa mungkin memberikan suatu solusi bagi orang-orang yang memiliki terlalu banyak alasan untuk usahanya. Iya. Nu kudu mun maneh napa panggil jeung Bob Sadino mah geus ditempeleng anjing, geus ditempeleng Bob Sadino. Gak ada modal dikasih modal. Takut gak laku, gak kasih laku udah gak jadi hutang ya. Malah jadi utang. Gak bisa desain, tadi disediain desainernya. Desainer disediain. Ya, Jadi terkapar. menjawab semua alasan-alasan orang yang malas berusaha we, gitu. Benar. Di pemasarannya juga kan tiketnya Unblocked Market tuh dapat voucher belanja ya. Dapat voucher belanja 100.000. Jadi kalau misalnya Samba nih, Ya. beli tiketnya Unblocked Market, itu tuh harga tiketnya Unblocked Market tuh sudah dapat 100.000 voucher untuk belanja brand pakaian. Itu tuh bisa digunakan untuk beli barang teman-teman kita yang di brand asosiasi. Iya. Jadi memang dalam Range harga brand lokal tersebut berapa biasanya? itu Apakah sih kita dapat voucher 100.000 dan harga kaosnya 260 kan? kalau itu mah tergantung brand ownernya sih. Ada yang jual 100.000, ada yang jual 50.000, apa jual 70.000, itu mah terserah. Yang penting mah ini kita ada
ada stok nih kain, boleh dimanfaatkan bareng-bareng. Dan juga ada beberapa brand eksklusif yang dimana penjualannya itu kita kerjasama sama sponsornya. Iya. Brand eksklusif itu. Jadi memang Mekanismenya ada mekanisme yang berbeda gitu karena kita ada kerjasama juga sama Kita kan sponsor. menghadapi bulan puasa ya. Bentar lagi seberapa bulan di sebelum puasa? Seberapa poin di? Seminggu. kan dua minggu. Nah, apakah akan ada Blok Market Roadshow untuk menuju kepada sana gitu? Kita memanfaatkan yang tadi kita ceritakan sejarah bagaimana bulan puasa bisa menjadi sebuah momen orang-orang untuk membeli pakaian gitu. Kenapa tidak membeli boombox yang saya bilang tadi misalkan, atau Untuk roadshow tuh kita tuh ada yang sifatnya pertama entertaining dan juga ada yang sifatnya memang tidak entertaining, jadi tidak asik gitu. Tidak enggak, menghibur. cuma misalnya kan kita kerjasama nih sama beberapa kafe. Ya. Mungkin dari Tasik sampai Pangandaran kita udah ada beberapa list kafe yang bisa nih kita berkegiatan kayak band-band lokalnya Blok Market tampil di kafe dia gitu. Terus untuk kalau bulan puasa tuh kita tuh ada rencana tuh bazar di bareng salah satu organisasi mungkin himpunan atau ini gitu nya. Forum semacam forum. Maybe forum bisnis ya. Forum bisnis juga. Jadi kita ada roadshow di bulan puasa tuh katanya sih rencana tanggal 23 sampai 27 April berarti. Maksudnya April kan April puasa di Taman Kota gitu, di Kota Banjar sih. Dan di Kota Banjar, jadi brand-brand asosiasi kita nih atau brand-brand non asosiasi kita sediain booth untuk mereka jualan H-10 lebaran lah. H-10 lebaran dia bisa jualan di situ. Jadi memang kita nggak mati-mati amat sih, maksudnya ada progres yang dikerjakan. Itu juga seperti simulasi lah ya, simulasi sebelum menuju ke event yang sesungguhnya. Ya ada simulasi. Skalanya lebih kecil, cangkupannya lebih kecil, tapi tidak mengecilkan nilai-nilai yang masih kita pegang kayak gitu. Mantap. Karena gimana ya, mau nunggu dan Blok Market tinggal jalan nih, tinggal nunggu waktu. Iya. Udah ya sekarang kita bikin roadshow-an aja lah, lebih mungkin membesarkan brandingnya. Kita datang ke kafe, ketemu komunitas lagi, siapa tahu ada yang mau gabung, jadi isi skupnya lebih besar lagi. Menebar jaring. Semoga mungkin tidak ada varian baru ya, kemarin Omicron, mungkin nanti kedepannya tidak ada omisi-ombing atau ya. Jadi ya kita mungkin mudah-mudahan tidak terjadi pospon lagi permisah. Ya. Oh, sekalian mengenai pospon, mengenai reschedule gimana? Kira-kira tanggapan anu beredar kan makanya kita apa loh? Ya. Tanggapan anu beredar kira-kira kan suka ada bibir netizen lebih tajam daripada pedang Khalid bin Walid katanya. Ini eta kumaha kira-kira menanggapinya euy? Justru kan salah satu yang dapat teror paling besar kan justru mana? Setelah tutup akun. Karena beberapa faktor determinan sebenarnya. Mana yang dapat ini ya apa sih, ada jadi gini, itu ada aja kita lucu sih sebenarnya. Ada orang beli tiket juga enggak, tapi minta refund ke dia. Namanya Rifan Maulana. Dari refund, jadi ya kita harus sama-sama tahu mungkin ya. Jadi reschedule tuh bukan hal yang bisa kita rencanakan. Orang-orang tuh marah karena kita update reschedule tuh H-3 acara gitu. Justru yang aneh tuh kalau kita reschedule tuh H-1 bulan acara, berarti itu sudah direncanakan berarti gitu. Terakhiran kita aman sampai apa ya? Sampai tanggal 29 mungkin ya, kita perizinan masih aman tuh. Terus surat menteri itu turun tuh tanggal surat menteri status PPKM, kenaikan status PPKM itu Kota kan Banjar. instruksi menteri kan? Instruksi menteri. Itu tuh pas itu kita turun, akhirnya kita nunggu surat sampai hari Senin tidak diizinkan. Bukan tidak diizinkan sih, nggak muncul suratnya. Akhirnya kita diajak berdiskusi sama wali kota dan jajaran. Dan jajarannya akhirnya inilah kita dikasih pengertian bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari nih teman-teman. Dari ayah nih, ada itu netizen yang apa katanya, yang dedikasi hidupnya tuh
dicurahkan hanya untuk membuat fake akun dan menghujat-hujat kita. Komennya kayak gimana sih? Head speech. Jadi dedikasi hirupna anjing. Ada sampai head speech kayak gitu ya. Padahal kita tuh baru kecil tapi kita tuh kecil tapi kok bisa merasakan head speech ya. Sebenarnya sih lucu-lucu aja sih ya. Ada orang nih. Jadi gini Sam, ada dia tuh pengangguran. Ya, itu pengangguran, sepertinya sudah. tapi hidupnya didedikasikan untuk membuat fake Tapi akun. emang nganggur mana? Emang bener nganggur nih. Kerjaannya berarti buzzer lah. Bajar. Kalau buzzer kan Bajar kan menang duitnya anjing. ini mah teh gue orang nate. Jadi Kayaknya disewa nih. Mendedikasikan ya tanpa pamrih cek aing mah. dia tuh pernah ikut kan kita mungkin terbatas lah ya dari 60 50 band lokal. Ada beberapa berarti kan yang harus tidak kita pilih nih. Terus ada dia, sayang sekali sih kita juga mungkin karena faktor tidak dekat dan juga dia tidak berkontribusi secara tampak lah sama kita ya. Kurang optimal lah ininya kontribusinya. Padahal dia tuh hadir waktu kumpulan band lokal gitu. Dia hadir. Dia sempat mau jadi panitia gitu. Bukan jadi panitia, dia pengen tampil. Dia pengen tampil di Amlokat Market sebagai musisi, apakah sebagai musisi. Cuma disayangkan ya itu karena ketidakcocokan mungkin ya, dan juga mungkin belum ketemu nih waktu yang tepat. Akhirnya dia tidak terpilih nih untuk tampil nih. Bisa dijelaskan secara spesifik? Jangan dong. Maksudnya tuh cara dia berpakaian lah, apakah dia pakai baju kan pakaian mencemengan kepribadian anjing bener bisa eta kumaha. Enggak tahu sih, aing enggak deket-deket amat ya, cuma waktu itu tuh ketemu aja waktu band meeting lah. Nah, kita ketemu, sempat ngobrol-ngobrol dan ternyata dia juga tampil. Pas saya lihat kan lumayan ya di Amlokat Market tuh ada anak-anak IT ya. Yang rada bisa mengecek nih, dicek. Hah? Kenapa emailnya pada sama? Dilihat tuh kenapa nomornya dia lagi. Oh, dia ternyata. Dia bikin 6 fake account-nya. Itu yang ketahuan. Yang ketahuan. 6 fake account. Yang lagi mungkin ya. Dia ya komen-komen lah. Intinya dia kayak memperkeruh keadaan lah. Memperkeruh keadaan kayak ini naon gini. Reschedule sudah kuduga bla 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 lah. Ya, it's okay, nggak jadi masalah lah gini kan. Tapi ya semoga lain kali mah Anda punya kegiatan yang lebih jelas lah gitu ya. Wah, emang kacau ya, emang ada beberapa orang mungkin yang mendedikasikan hidupnya itu untuk berbuat hal-hal yang seperti itu karena dia nganggur mungkin, karena dia tidak punya kerjaan, orang tuanya sudah nggak ada mungkin, maksudnya nggak ada di rumahnya mungkin kan, nggak ada perhatian dari orang tua, liburan atau gimana kan maksudnya tuh. Tapi nggak apa-apa sih, itu kayak seperti bumbu-bumbu penambah semangat nggak asik juga kan kayak gituan. Kenapa nggak kita bareng-bareng aja kita gedein nih Unblock Market gitu kan, karena milik bersama. Pengennya sih gitu sih, pengennya tuh kita tuh ngelihat ini tuh kesempatan untuk semua pihak nih. Manfaatkanlah ya tuh, mungkin bisa yang kalian bisa. Mungkin memang kita harus tetap saling bergandengan tangan untuk menyelenggarakan acara ini, apapun hiruk pikuk yang telah terjadi belakangan ini. Ya begitulah, semakin tinggi pohon tumbuh semakin kencang angin yang menerpanya. Begitulah kata Aman Romi. Ya mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan oleh kalian. Mungkin baik untuk teman-teman pihak-pihak yang sudah Mana seperti host OG-nya. Aing kan menyelamatkan diri. Kenapa sih nanya, mana menjelaskan pertanyaan kayak kenapa tengah jalan sih? Aing menjelaskan, Aing menyelamatkan diri. Seperti Aing narasumbernya padahal kan berdua itu. 1 menit. Untuk pihak-pihak yang udah terlanjur ikut kontribusi, dalam arti kontribusi teman yang udah mempersiapkan beberapa, juga beli tiket, mempersiapkan hotel atau kayak gimana gitu. Yang pertama mungkin terima kasih dan juga mohon maaf. Terima kasih sudah mendukung apa yang sedang kami cita-citakan, apa yang menjadi mimpi bersama untuk teman-teman.
Ya. Dengan teman-teman beli satu tiket tuh teman-teman tuh bisa ngebantu 120 brand lokal lah yang gabung di Unblocked Market sebagai brand asosiasi yang tadinya mereka nggak punya modal buat usaha karena kontribusi teman-teman mereka jadi bisa usaha. Terus serapan tenaga kerja juga terjadi ini ada serapan tenaga kerja, peluang usaha. Kebayanglah 120 brand dikali 50 piece pakaian itu tuh adalah buah apa ya? Buah yang manis karena kita bergandeng tangan nih. Kalau dari saya sih kayak gitu sih. Terima kasih banyak and let's create the creator. Create the creator nah. Cuma create the creator artinya gabutnya gimana? Gabutnya ada pencipta. Ya menciptakan pencipta lah. Seperti pencipta. tujuan. Khaliqul khuluq. Bahasa Arabnya mah. Khaliqul khuluq. Gimana Satria? Apakah ada hal yang akan saya melihat kalau misalkan Unblocked Market ini teh seperti bibit yang sama-sama kita tanam di mana untuk bisa merasakan manisnya buah tersebut kita harus tanam, kita harus sirami, kita harus berikan pupuk. Menanam, menyirami, memberikan pupuk itu adalah sebuah bentuk perjuangan kita yang dimana bentuk perjuangan kita memang pasti bakalan banyak kendala, banyak rintangan, tapi itulah jalan yang harus kita tempuh supaya kita bisa merasakan manisnya buah yang kita tanam. Hei, salam mesra. Mungkin terima kasih ya yang telah stay dari durasi 0,01 detik sampai sekarang mungkin berapa puluh menit. Terima kasih telah mencerna dengan baik perkataan kami dan terima kasih telah membeli tiket. Untuk yang sudah membeli tiket dan yang belum, kalian bisa beli tiket Unblocked Market di www.unblockedmarket.com. Jangan lupa masukin kode referensi UMBGST atau UMBMKY atau UMI. UMI sama ini. UMI. Insentif nih. Udah. Sekian ya. Terima kasih. See you in next video. Benar ya? Betul. See you. Bye. Bye.